Racikan Berita 1. Itu belum pernah terjadi dalam gugatan kali ini, bahwa 01 ada kawannya yang menggugat, yaitu 03. Betul? Kedua kekuatannya, ada dua mantan ketua KPK. Satu, Bapak Mahfud MD, yang kedua, Bapak Hamdan Zulfa. Insya Allah, dua orang ini akan memberikan inspirasi kepada MK untuk memutuskan seadil-adilnya. Bonum quod universalis eo divinicius, yaitu suatu keputusan yang ilahiyah yang makin menghendaki kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda perlu ketahui, 01 dengan cerdinya memakai alasan pengkhianatan kepada demokrasi. Sesuatu yang harus kita terus lanjutkan, kita kobarkan dan kita sebar ke seluruh rakyat Indonesia, bahwa kejahatan masif yang sedang berlangsung di depan mata dengan tidak mempedulikan suara rakyat, tidak mempedulikan prinsip-prinsip apa yang diatur dalam konstitusi, dalam undang-undang, dan prinsip moral itu tidak dipedulikan oleh rezim oligarki nepotis ini. Sehingga dengan begitu, saya kira demi kehormatan bangsa di antara negara-negara yang ada di dunia, kita harus terus bersuara agar rencana untuk melantik Prabowo Gibran pada Oktober 2024 itu dibatalkan, tidak pernah terjadi. Saya kira itu mungkin yang penting. Jadi kita harus terus bersuara karena kita merasa bahwa anak cucu kita merupakan pewaris dari bangsa ini untuk bisa tegak berdiri di antara bangsa-bangsa, bukan menjadi bangsa yang berada di bawah cengkeraman rezim oligarki maupun di bawah kendali dari RRC Jinping. Ya, saya kira kita akan terus melakukan aksi seperti ini. Tanggal 5 April, hari Jumat yang akan datang, kita kembali akan datang untuk mengajak bangsa Indonesia, seluruh rakyat yang peduli dengan nasib bangsa ini ke depan, dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dan konsensus nasional, ini bisa tetap kita jaga, kita pelihara, dan kita pertahankan dari upaya yang sedang berlangsung, dari perusakan sistem kita yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Jokowi, Prabowo, dan antek-anteknya. Ini rezim ingin meluluhlantakkan bangsa kita, ingin menghancurkan bangsa kita dari dalam dengan cara memelihara para koruptor, betul? Koruptor dipelihara, para bangsat rakyat dipelihara. Saya sudah sampaikan pada orasi saya, kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa Prabowo, walaupun katanya ya mungkin kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, akan tetapi sayang sekali tidak tampil sebagai Menteri Pertahanan. Kita sebenarnya agak menyayangkan mengapa harus datang ke China ya, yang orang tidak bisa menghindar pemikirannya ini pasti ada sesuatu begitu. Kita mengetahui kita mempunyai kerjasama yang begitu banyak terhadap China ya, proyek-proyek di China ini luar biasa, proyek-proyek di Indonesia ini luar biasa banyak dibiayai oleh China ya kan. Nah pada akhirnya kita melihat bagaimana gestur tubuh daripada Prabowo ya, gestur tubuh Prabowo di mana dia mengatakan I ever big admiration sehubungan dengan history of the RRC, kemudian achievement of the leader of RRC ya, dia menyatakan kekagumannya terhadap history sejarah atau pencapaian-pencapaian yang didapat oleh pihak China. Lalu Prabowo juga menyatakan keinginannya untuk melanjutkan semua legacy Jokowi ya, legacy Jokowi terhadap China, yang berarti Prabowo siap melanjutkan apapun juga kebijakan-kebijakan Jokowi terhadap China. Dan di akhir daripada pertemuan, Prabowo juga mengatakan keinginannya untuk meningkatkan kualitas hubungan menjadi lebih tinggi lagi, lebih kental lagi antara China dan Indonesia, begitu. Saya kira ini pertanyaan yang tidak perlu jawab. Semua orang sudah tahu bahwa 10 tahun Jokowi yang kita rasakan adalah kekacauan luar biasa. Orang yang semula tampak sangat sederhana, yang outfitnya saja sangat murah katanya ya, konon katanya sepatunya 100.000, bajunya murah lagi, tapi ternyata itu hanya pencitraan ya. Orang ini mempunyai syahwat yang besar terhadap kekuasaan.
Ya, dia tidak cukup menjadi raja Indonesia, dia ingin jadi raja Jawa ini. Anak-anaknya semua harus berada dalam kekuasaan dan pemerintahan. Ya, Anda sudah lihat sendiri putranya yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini adalah wali kota Solo. Kemudian son-in-law atau anak laki-laki menantunya itu adalah wali kota di Sumatera Utara, kan begitu ya. Kemudian tak berapa lama, hanya 2 hari menjabat sebagai anggota PSI, tiba-tiba Kaisang sang bungsu itu menjadi ketua umum. Di mana di muka bumi ini bisa seperti itu kalau bukan di Indonesia dan presidennya Jokowi. Dia mengobok-obok semua tata aturan dan hukum Indonesia. Satu di antaranya cawe-cawe yang menyebabkan keputusan 90 MK keluar dan memberi karpet merah kepada Gibran untuk menjadi paslonnya Prabowo sebagai calon wakil presiden 2024. Kita harus yakin ya, karena kalau kami bangsa Indonesia dan sebagai praktisi hukum memastikan saja dari sisi sumpah bahwa mereka disumpah untuk menjadi guardian of the constitution, penjaga konstitusi. Maka dengan demikian tugasnya menjaga konstitusi. Hal-hal yang menyimpang dari konstitusi harus dilibas tanpa melihat siapa orang tersebut, begitu. 2024 tanpa Jokowi ya. Republik Indonesia harus kembali direbut. Kita lawan para oligarki, kita lawan para orang Cina yang selama ini begitu korup dan serakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kami muliakan, kami berharap kita semua rakyat Indonesia tergugah, bangkit ya, terhadap pejuang-pejuang yang sedang sekarang turun walaupun hujan. Kita lihat ratusan orang pakai jas hujan tidak surut untuk mengawal sidang MK. Sidang MK ini masih berjalan 3 kali lagi. Dan kita memberikan dukungan agar ada keberanian dari para hakim itu, juga para lawyer-lawyer yang menolak hasil pemilu curang itu. Oleh karenanya kita semua harus yakin bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bisa menyelamatkan negeri ini, bisa melakukan perubahan terhadap orang-orang yang akan menzalimi Indonesia ini. Kita berkali-kali diteror oleh pemenangan palsu. Kecurangan itu bukan terjadi pada saat pasca pemilu, sebelumnya sudah dilakukan secara kejahatan. Dan pada 1 hari setelah pemilu sudah dideklarasikan seolah-olah menjadi kemenangan. Sampai mengirim-ngirim surat dari Amerika seolah Amerika menerima kemenangan itu. Dan hari ini setelah disampaikan Bang Rizal tadi, dia melawat ke Cina seolah-olah melaporkan bahwa mereka, si Bapak Capres ini sudah kemenangan dan ingin menjalin seolah seperti itu. Inilah ya kewibawaan rakyat ini diuji sekarang ini. Apabila kita tidak menyelamatkan pada hari-hari ini, apabila kita tidak turun menolak pada hari-hari ini, maka negeri kita akan hancur dan kita menjadi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang menjadi pelayan orang-orang asing di negeri kita sendiri. Oleh karenanya, marilah kita berjuang. Kita harus kuatkan wibawa kita. Kita harus percaya bahwa Allah mempunyai kekuatan yang menjadi, Allah itu ada pemilik, pencipta, pelindung manusia dan alam seisinya. Kepadanya kita hanya menyandarkan. Apabila kita hanya menyandarkan kepada pemimpin-pemimpin palsu, pemimpin-pemimpin curang, ya, maka suatu saat Anda akan dilecehkan. Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, insya Allah, Allah akan memberikan kemenangan itu. Oleh karenanya, marilah kita bangkitkan. Baik yang di seluruh pelosok, bukan di Jakarta saja. Bila Anda menyempatkan datang pada tanggal 22 April, ya, saat akan adanya pengumuman oleh MK, menolak atau menerima, karena gugatan rakyat itu adalah diskualifikasi Jokowi dan bahkan bapaknya si Gibran sama Prabowo itu harus disingkirkan, jangan diberi kesempatan ya, walaupun mereka membagi-bagikan sesuatu yang luar biasa. Itu adalah uang kita, yang akan disengsarakan nanti adalah rakyat. Apabila rakyat tidak menyempatkan hadir pada tanggal 22, Anda sangat rugi sekali. Ini ada pahala besar, pahala seperti pahlawan menolak penjajahan, baik yang di Sumatera, baik yang di Surabaya. Simpatkanlah ya, akan melakukan halal bihalal ke Jakarta bersama pejuang-pejuang, akan merebut, akan mengusir para penjajah yang ada di dalam negeri ini ya. Marilah kita sambut bersama-sama perjuangan-perjuangan ini, karena hakim bisa saja
dia mengharapkan sekali dorongan-dorongan. Kita tahu bahwa dia ada ancaman besar dari rezim ini. Tetapi kalau kita dorong hakim ini untuk menetapkan keputusan dengan kebenaran bahwa Anda bukan saja menjadi penyelamat Mahkamah Konstitusi, tapi penyelamat Indonesia dengan didukung oleh para guru besar, para pejuang, para mahasiswa, para santri, para guru, para buruh, semua merasa tersakiti oleh rezim ini. Tolong sebutkan mana lembaga-lembaga atau petani atau nelayan yang diuntungkan oleh penjahat Presiden Jokowi ini. Oleh karenanya, marilah sekali lagi kita sempatkan 1-2 hari ini adalah hari-hari menentukan. Walaupun ya kita dalam keadaan halal bihalal, ini pertemuan yang akbar. Harus lawan ya pemerintah Cina atas apa yang dilakukan kepada bangsa Indonesia pada saat ini. Racikan Berita 1.